Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Nadia Prawirasita sebagai moderator dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai etika dalam auditing. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok 5 yaitu Christine Handayani, Anggi Novita, Amelia Nurjanah, Alvin Chandra, Reza Makarim, Kalis Lomongga, dan saya sendiri Nadia Prawirasita. Materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Menurut para ahli, definisi etika Wilfriedus J.S. Forward Darminta, etika adalah ilmu pengetahuan terkait perbuatan dan perilaku manusia dilihat dari sisi baik dan sisi buruknya yang ditentukan oleh manusia pula. Untuk definisi auditing, menurut Mulyadi dan Kanaka, auditing adalah suatu proses sistematik untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang berbagai pertanyaan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi. Definisi etika dalam auditing. Definisi etika dalam auditing adalah suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Prinsip-prinsip etika dalam auditing yang pertama yaitu integritas. Yang dimaksud integritas yaitu kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan sebagai anggota dalam menguji semua keputusan. Yang kedua, objektivitas. Yang dimaksud yaitu bebasnya seorang dari pengaruh pandangan objektif pihak-pihak lain yang berkepentingan sehingga dapat mengungkapkan pendapat menurut apa adanya. Yang ketiga, kompetensi. Yang dimaksud sebagai aspek-aspek pribadi dari seseorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja supervisor. Dan yang keempat, kecermatan dan kehati-hatian profesional, yaitu upaya maksimal dari setiap auditor dalam pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pertimbangan rasional dengan penuh kehati-hatian dalam melaksanakan fungsi auditing. Dan yang kelima, kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. Dan yang keenam, perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat didiskreditkan profesi yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Hal yang harus diperhatikan dalam etika auditing. 1. Kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat umum sebagai pengguna jasa audit atas independen sangatlah penting bagi perkembangan profesi akuntan publik karena kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi auditor ternyata berkurang. Bahkan kepercayaan masyarakat juga bisa menurun disebabkan oleh keadaan mereka yang berpikiran sehat, dianggap dapat mempengaruhi sikap independensi tersebut. 2. Tanggung jawab auditor terhadap publik. Profesi akuntan di dalam masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib dengan menilai kewajaran dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Auditor harus memiliki tanggung jawab terhadap laporan keuangan yang sedang dikerjakan. Tanggung jawab di sini sangat penting bagi auditor. Ada 3 karakteristik dan hal-hal yang ditekankan untuk dipertanggungjawabkan oleh CPA atau akuntan publik kepada publik sehubungan dengan profesi audit itu sendiri. Antara lain adalah 1. CPA harus memposisikan diri untuk independensi, berintegritas, dan objektif. 2. CPA harus memiliki keahlian teknik dalam profesinya. 3. CPA harus melayani klien dengan profesional dan konsisten dengan bertanggung jawab mereka kepada publik. Hal yang harus diperhatikan dalam etika auditing yang ketiga yaitu
tanggung jawab dasar audit. Yang pertama, evaluasi pengendalian audit internal. Tugas auditor tidak hanya bertanggung jawab untuk membuktikan kesesuaian laporan keuangan, tetapi juga bertanggung jawab untuk menentukan apakah sistem auditing internal kontrol itu memadai. Pada kesimpulan bahwa auditor memiliki kewajiban memeriksa kinerja internal dari prosedur akuntansi perusahaan dan pengamanannya. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah akuntan manajemen memiliki kewajiban dan memastikan kecukupan dan kepatuhan terhadap pengendalian audit internal. Yang kedua, mendeteksi dan melaporkan kesalahan dan penyimpangan. Untuk penyampaian setiap ketidakpastian yang signifikan terdapat dalam laporan keuangan, dan auditor menjelaskan tanggung jawab dari laporan keuangan tersebut untuk mendeteksi kecurangan, kesalahan, dan penyimpanan. Kewajiban penting auditor adalah untuk mempertahankan independensi. Dari Auditing Practice Board di tahun 1980 memberikan ringkasan mengenai tanggung jawab auditor dari perencanaan, pengendalian dan pencatatan, sistem akuntansi, bukti audit, dan pengendalian intern. Yang keempat, hal yang harus diperhatikan dalam etika auditing, independensi auditor. Etika dalam auditing merupakan hal yang sangat krusial yang harus dimiliki oleh seorang auditor sebagai pegangan dalam menjalankan profesinya, yaitu independensi merupakan dasar dari profesi auditing, yang berarti auditor harus bersifat netral dan terhadap entitas dan akan bersifat objektif. Independensi akuntan publik mencakup 4 aspek, yaitu independensi sikap mental, penampilan, praktisi, dan profesi. Kelima, peraturan pasar modal dan regulator mengenai independensi akuntan publik. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 memberikan pengertian pasar modal yang lebih spesifik, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peranan yang sangat penting terhadap perekonomian di Indonesia. Instansi yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal di Indonesia. Salah satu tugas pengawasan BAPEPAM adalah memberikan perlindungan kepada investor kegiatan yang merugikan. Dan ketentuan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM adalah Peraturan Nomor 7A2, Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Cap 20/PM/2000 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata dan perilaku yang kurang berkenan, saya selaku moderator mengucapkan minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.